Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Agustina Rahmat dengan NIM 24068085001 dari kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan 3 poin. Yang pertama itu adalah kategori belajar, di mana potensi belajar ini adalah suatu kemampuan setiap individu yang harus dimiliki untuk proses pembelajaran pendidikan berlangsung. Nah, misalnya seorang siswa SMP dia minat di bidang seni musik, tetapi dia tidak mahir dalam bidang seni tersebut. Dan tapi berkat dari bimbingan dari guru dan fasilitas yang baik dari sekolah, dia dapat mengembangkan potensi tersebut di lingkungannya sendiri. Jadi potensi belajar itu harus dikenali, difasilitasi, dan agar pembelajaran itu bisa berkembang dengan optimal. Terus yang kedua adalah hambatan belajar, di mana hambatan belajar ini itu adalah suatu masalah maupun eksternal dan internal yang terjadi pada saat proses pembelajaran peserta didik. Misalnya mahasiswa antropologi itu melakukan pendidikan di suatu daerah terpencil. Pada saat dia melakukan penelitian, ternyata dia mengalami hambatan, yaitu kurangnya ilustratornya atau perbedaan bahasanya di masyarakat tersebut. Jadi solusinya itu dia harus menggunakan penerjemah lokalnya. Jadi kalau ada hambatan itu ada solusinya di setiap pembelajaran. Terus yang ketiga itu adalah harapan belajar. Nah, harapan belajar ini misalnya mahasiswa antropologi itu dia tidak hanya belajar tentang teori di kelas, dia juga ingin masuk turun ke lapangan. Ya, jadi kalau dia turun ke lapangan, dia bisa lebih dekat dengan alat masyarakat dan berinteraksi lebih luas. Mungkin hanya itu saja presentasi saya. Mungkin saya akan persilakan untuk pasangan saya persilakan. Baik, saya Widya Ilyas DS dengan NIM 24068501024 dari kelas B. Jadi saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu satu, pengertian pembelajaran antropologi, yang kedua itu ruang lingkup pembelajaran antropologi, dan yang ketiga itu karakteristik pembelajaran antropologi. Nah, pengertian pembelajaran antropologi yaitu proses belajar yang terarah untuk membantu peserta didik dalam memahami makhluk unik, sosial, dan bermartabat. Melalui pembelajaran ini, siswa diajak untuk mengembangkan pengetahuan, berpikir kritis, serta memiliki kesadaran terhadap keberagaman yang ada di lingkungan kehidupan manusia. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup pembelajaran antropologi. Ada 2, yaitu antropologi budaya dan antropologi fisik. Nah, antropologi fisik ini berfokus pada manusia sebagai organisme biologis, sedangkan antropologi budaya berfokus pada adat istiadat manusia. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran antropologi. Nah, karakteristik ini ada 5, yaitu holistik, interdisipliner, empiris, kritis yang analitis, serta deskriptif dan komparatif. Nah, holistik ini menggabungkan dari berbagai aspek, sedangkan interdisipliner yaitu menggabungkan dari semua disiplin ilmu. Nah, kalau empiris yaitu data dan penelitiannya nyata. Nah, jika kritis dan analitis yaitu mengasah kemampuan berpikir kritis, sedangkan deskriptif dan komparatif yaitu menilai. Deskriptif dan komparatif yaitu membandingkan budaya tanpa melihat mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.